kalian pernah dengar gak apa itu KJRI? Atau PTRI? Atau KRI? Kalian pernah dengar gak? Kalau belum dan pengen tahu, tonton video aku ya. Nah, di video sebelumnya aku sudah sempat nih kenalin ke kalian tentang apa itu KBRI. Tapi teman-teman, Badan Perwakilan Indonesia di luar negeri itu nggak cuma KBRI loh, tapi ada beberapa badan perwakilan lainnya. Nah, yang pertama adalah KJRI. KJRI atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia adalah salah satu badan perwakilan Indonesia yang juga ada di negara-negara asing. Nah, saat ini kurang lebih 25 KJRI itu tersebar di berbagai negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Nah, di video sebelumnya aku sempat jelasin nih ke teman-teman bahwa sebuah negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia, maka akan ada kantor perwakilan atau KBRI di negara tersebut. Nah, KBRI kan biasa berpusat di ibu kota suatu negara. Nah, kalau KJRI di mana? KJRI akan ditempatkan di kota-kota besar di negara tersebut. Jadi secara berdampingan tapi tidak di tempat yang sama. Misalnya gini, untuk kantor perwakilan Indonesia yang ada di Amerika, itu ditempatkan satu KBRI di Washington DC sebagai ibu kota negara, dan KJRI di ibu kota negara bagian lainnya. Jadi ada KJRI San Francisco, ada KJRI Los Angeles, ada KJRI New York gitu. Jadi untuk beberapa negara itu memang ada satu KBRI dan ada juga kantor perwakilan KJRI gitu. Cuman mereka nggak akan ada di satu kota yang sama. Nah, terus kalau udah ada KBRI-nya, ngapain ada KJRI-nya lagi? Nah, fungsinya KJRI itu adalah untuk memberikan pelayanan lebih dekat kepada WNI kita. Jadi untuk sebuah negara yang besar, itu WNI nggak perlu harus datang ke ibu kota negara tersebut, tapi bisa dibantu dengan kantor-kantor perwakilan KJRI yang tersebar di kota-kota besar lainnya. Jadi, apa bedanya KBRI sama KJRI? Nah, kita lihat ya dari beberapa aspek berikut. Jadi, jika dilihat dari tugas dan tanggung jawabnya, KBRI bertugas untuk menjalin hubungan politis strategis antara dua negara, yaitu Indonesia dan negara setempat. Sedangkan KJRI bertugas untuk meningkatkan hubungan di sisi ekonomi, sosial, dan budaya. Misalnya, KBRI Washington DC memfasilitasi kunjungan bilateral resmi antara Menteri Luar Negeri Indonesia dan Sekretari State dari United States, yaitu Antony Blinken di tahun 2021. Sedangkan KJRI Houston itu membuat warung konsuler untuk WNI kita yang ada di Amerika. Nah, yang kedua, ditinjau dari lokasi. Lokasi KBRI itu terletak di ibu kota negara, sedangkan KJRI terletak di kota-kota besar suatu negara, biasanya yang memiliki tingkat perdagangan dan ekonomi yang tinggi. Nah, yang ketiga adalah dilihat dari aspek fungsi dan departemennya. Fungsi dan departemen di KBRI pada umumnya lebih lengkap. Kalau di KJRI, fungsinya itu sesuai dengan kebutuhan dari KJRI tersebut. Nah, kalian bisa cek ya fungsi atau daftar staf di websitenya Kemlu. Nah, yang kedua adalah PTRI atau Peruntusan Tetap Republik Indonesia, atau biasa disebut juga Permanent Mission of Republik Indonesia. Nah, PTRI ini juga salah satu badan perwakilan Indonesia, tapi bukan untuk hubungan antar negara, tapi adalah perwakilan Indonesia untuk mewakili lembaga internasional. Nah, saat ini kita memiliki 3 PTRI yang mewakili Indonesia ke lembaga internasional. Yang pertama adalah PTRI New York sebagai perwakilan Indonesia untuk PBB. Yang kedua adalah PTRI Jenewa untuk mewakili Indonesia ke lembaga internasional PBB dan lembaga internasional lainnya. Nah, yang ketiga adalah PTRI ASEAN yang terletak di Jakarta untuk mewakili Indonesia untuk lembaga internasional ASEAN.
Nah, sama seperti KBRI dan KJRI, sebuah PTRI juga memiliki fungsi dan departemen di dalamnya. Pada umumnya ada fungsi ekonomi dan fungsi politik untuk merumuskan tindakan atau kebijakan politik luar negeri apa nih yang akan Indonesia lakukan saat bersidang di dalam lembaga internasional. Misalnya kalian udah pernah nonton belum? Gimana sih sidang PBB dan disitu ada perwakilan Indonesia. Nah, disitulah tugas dan tanggung jawab duta besar dan diplomat yang ada di PTRI untuk mewakili Indonesia dalam bersidang di lembaga internasional. Nah, yang terakhir adalah KRI atau Konsulat Republik Indonesia. KRI adalah salah satu badan perwakilan Indonesia yang juga ditempatkan di negara asing untuk membantu WNI kita yang membutuhkan pelayanan imigrasi, ketenagakerjaan, dan pelayanan konsuler. Nah, KRI ini juga dipimpin oleh Konsul RI. Nah, contoh KRI itu terletak di KRI Tawau di Malaysia dan KRI Johor Bahru di Malaysia. Nah, kalian sudah cukup jelas kan tentang apa itu KBRI, KJRI, PTRI, dan juga KRI. Nah, teman-teman, supaya aku lebih semangat untuk bikin video, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Thank you.